Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Anggela Resti. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang mencakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Makalah merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan. Makalah memuat dan mengkaji suatu masalah dengan menggunakan kaidah keilmiahan. Bahan baku dan tata tulis ilmiah dan bersifat objektif, sistematis, lugas, jelas, konsisten, logis, empiris. Sistematika penulisan makalah ada beberapa isinya, yaitu ada 11. Secara garis besar, sistematika penulisan makalah terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi atau batang tubuh, dan penutup. Jadi isi batang tubuh itu ada 11 isi dalam makalah. Pendahuluan memuat persoalan yang akan dibahas, meliputi latar belakang masalah, dan tujuan penulisan. Sistematika makalah hasil penelitian yang pertama itu ada judul mencerminkan isi, menunjukkan fokus serta permasalahan pokok makalah. Judul yang terlalu panjang dapat dipecah menjadi judul utama dan subjudul. Kedua ada kata pengantar atau bersifat mana suka. Kata pengantar ini berisi tentang sekilas latar belakang penulisan, ungkapan harapan penulis, ungkapan terima kasih, dan sebagainya. 3 ialah daftar isi atau bersifat mana suka. Daftar isi menurut daftar judul memuat daftar judul dan sub-judul beserta halamannya. Fungsinya memudahkan pembaca mencari bagian yang dibaca. Apabila makalah gambar dan tabel, daftar tabel tersebut dibuat terpisah dari daftar isi. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak adalah intisari makalah yang ditulis 150 atau 200 kata dalam satu paragraf dan berjarak spasi 1. Yang kemudian ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, penulisan makalah rumusan, dan tujuan dalam bagian ini. Penulisan perlu menunjukkan pentingnya masalah atau topik makalah dibahas sehingga menimbulkan masalah. Selain itu, pada akhir pendahuluan dikemukakan tujuan penulisan. Selanjutnya ada kajian literatur. Ini merupakan kutipan atau tidak langsung mengenai teori-teori yang relevan dengan topik makalah dan kajian atas penelitian terdahulu yang serupa pada makalah bidang ilmu tertentu. Kajian literatur tercakup di dalam bagian. Berikutnya adalah metode. Apakah makalah merupakan hasil penelitian dilakukan? Diperlukannya bagian metode untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian. Prosedur tersebut diuraikan untuk menjelaskan rinci seperti siapa subjek dan responden penelitian, kapan waktu dan di mana penelitian dilakukan, serta bagaimana pengumpulan dan analisis datanya. Selanjutnya ada hasil dan analisis. Bagian ini merupakan inti makalah. Hasil atau temuan dapat dikemukakan dalam bagian tersendiri, terpisah dari analisis. Hasil berisi jawaban atas masalah penelitian. Untuk memperkuat analisis, digunakannya teori, data, pandangan ahli, dan hasil penelitian terlebih dahulu. Selanjutnya ada simpulan dan saran. Bagian ini menyatakan simpulan dari permasalahan. Selanjutnya ada daftar rujukan atau acuan. Sumber-sumber tulisan yang diacu di dalam makalah ditulis dalam daftar rujukan atau daftar acuan sesuai dengan gaya yang ditetapkan. Yang terakhir ialah lampiran atau jika ada lampiran tersebut. Lampiran ini merupakan pelengkap atau data penelitian, dianggap penting oleh penulis sebagai pendukung dari kejelasannya makalah tersebut. Saya Nurizarni, saya merupakan penyaji kedua dari kelompok 11. Saya akan membahas mengenai C. Panduan menulis makalah. Seperti halnya karya ilmiah lainnya, penulisan makalah melalui tahap-tahap berikut. 1. Memilih topik. 2. Menentukan tujuan. 3. Membuat kerangka. 4. Menetapkan tesis. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari memilih topik. Topik yang telah ditentukan, yang tidak luas dan tidak pula sempit, akan menuntun penulis untuk fokus. Seperti contoh, topik tentang mahasiswa adalah satu topik yang masih umum. Jika tujuan penulisan memberikan gambaran umum, maka topik tersebut sudah tepat. Namun, jika penulisannya menganalisis, topik itu perlu dipersempit menjadi mahasiswa berprestasi atau pengaruh gaya belajar mahasiswa terhadap prestasi yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan tujuan. Tentukan terlebih dahulu makalah yang ingin ditulis. Apakah untuk meyakinkan pembaca agar mendukung atau mempercayai apa yang ditulis, atau menjelaskan bagaimana melakukan hal-hal tertentu. Apapun itu, tujuan harus sesuai dengan topik. Yang ketiga, membuat kerangka.
Tujuan pembuatan kerangka adalah meletakkan ide-ide tentang topik di bagian atas dalam angka Romawi. Kita bisa lihat pada makalah yang telah kami berikan di sebelah kiri halaman dengan jarak yang cukup besar di antaranya. Kemudian, tulislah garis-garis besar ide tentang topik yang dimaksud. Jika ingin menjelaskan suatu proses, tuliskan langkah-langkahnya secara prinsip. Jika ingin menginformasikan sesuatu, jelaskan kategori utama dari informasi tersebut. Pada setiap angka Romawi, tuliskan A, B, C, menurun di sisi kanan halaman. Tulislah fakta atau informasi yang mendukung ide utama. Contohnya bisa kita lihat pada makalah yang telah kami berikan. Selanjutnya 4. Menetapkan tesis. Suatu pernyataan tesis mencerminkan isi makalah dan poin penting yang akan disampaikan oleh penulis. Setelah topik tersebut ditentukan, kerangka yang telah dibuat ditinjau kembali dan putuskan poin penting apa yang akan dibuat. Tesis dinyatakan dengan menggunakan topik. Maksud saya, dengan mengungkapkan topik atau menyatakan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 3, pembahasan artikel ilmiah. A. Pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel yang dituliskan oleh mahasiswa, dosen, pustakawan, penelitian, dan penulis lainnya dapat diangkat dari hasil penelitian lapangan, hasil pemikiran dan kajian pustakaan, atau hasil pengembangan proyek. Dari segi sistematika penulisan dan isinya, artikel dapat dikelompokkan menjadi suatu macam, yaitu artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Setiap mahasiswa, penulis skripsi, dan tesis sangat dianjurkan menuliskan kembali karyanya dalam bentuk artikel untuk diterbitkan dalam jurnal. Saya Rizky Maulidia, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan artikel ilmiah. Penulisan bagian artikel dan judulnya yang dikirimkan untuk dimuat di jurnal ilmiah. Makalah pendek kurang dari 20 halaman, mengikuti tata cara yang penulisannya sama dengan alternatif pertama dengan catatan jumlah peringkatnya dibatasi paling banyak sampai dengan peringkat keempat saja, yaitu peringkat yang pertama dituliskan dengan huruf besar semua, diletakkan di tengah. Peringkat kedua dituliskan dengan huruf besar semua, diletakkan di tepi kiri. Peringkat ketiga adalah dituliskan dengan huruf kecil semua, diletakkan di tepi kiri. Peringkat keempat adalah dituliskan dengan huruf besar kecil dengan cetak miring, diletakkan di tepi kiri. Selanjutnya kesimpulan. Makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup perkuliahan tersebut. Makalah merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu tugas perkuliahan. Makalah memuat dan mengkaji suatu masalah dengan menggunakan kaidah keilmiahan, bahasa yang baku, dan tata tulis ilmiah tersebut, dan bersifat objektif, sistematis, logis, jelas, lugas, konsisten, dan empiris. Artikel ilmiah berisi tentang suatu masalah yang penyampaiannya disertakan bukti dan argumentasi yang mendukung, kemudian diakhiri dengan ringkasan dan kesimpulannya. Artikel disajikan dengan bahasa yang relatif sederhana, sehingga dapat dimengerti oleh kalangan masyarakat. Pembuat artikel ilmiah tersebut harus memperhatikan langkah-langkah pembuatan artikel ilmiah yang baik dan benar. Tidak hanya sekedar menyampaikan pendapat, tetapi harus mencapai aturan-aturannya tersebut. Terima kasih.